Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 71. Desa Nanjiao terletak di daerah pinggiran kota distrik Nancheng, kota Donghai, tidak jauh dari jalan tol antar kota, transportasinya relatif nyaman, dan harga tanahnya murah. Pemerintah daerah memiliki pembebasan pajak dan dukungan kebijakan lainnya, sehingga Gu Group memilih untuk membangun gedung perlindungan lingkungan berteknologi tinggi di sini. Ketika Qin Ming berkendara ke pabrik, dia melihat orang-orang berkerumun di depan gerbang. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian berkabung putih dan mengangkat spanduk bertuliskan, "Bunuh seumur hidup," dan "Kelompok gangster pembohong." Dan kata-kata menarik lainnya. Melihat pemandangan di depan gerbang, wajah Gu Qingyi langsung tenggelam, dan dia berkata dengan marah, "Orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Ketika kami menempati tanah tersebut, perusahaan membayar kompensasi sesuai standar nasional, dan satu orang dari setiap rumah tangga dapat datang untuk bekerja di pabrik. Sekarang mereka melakukan pemogokan dan menimbulkan masalah, memukuli manajer pabrik, yang mengakibatkan kematian. Pabrik ini mengembangkan bahan-bahan ramah lingkungan berteknologi tinggi, sepenuhnya otomatis, dan tidak membutuhkan banyak pekerja. Namun, untuk melayani penduduk desa setempat, pabrik tersebut telah mempekerjakan tenaga kerja dari setiap rumah tangga. Dengan kata lain, ini setara dengan grup Gu yang membayar untuk mendukung para pekerja yang menganggur ini. Jangan marah. Orang-orang di desa tidak berpendidikan dan cara mereka menangani sesuatu sangat ekstrim. Selama kita menyelesaikannya sesegera mungkin, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Sekelompok 5 orang keluar dari mobil. Selain Qin Ming dan Gu Qingyi, ada juga 3 kepala departemen. Adapun Sialan, dia tidak mengikuti dan tetap di perusahaan untuk menangani pekerjaan. Tolong teman-teman, tolong minggir. Kami diutus oleh markas besar untuk menangani pemogokan ini. Kami berjanji akan memberikan jawaban yang memuaskan. Air di depan gerbang diblokir dan tidak mungkin untuk dilewati. Manajer departemen yang menyertainya berteriak keras, mengevakuasi kerumunan. Mendengar bahwa sekelompok orang ini dikirim oleh kantor pusat, kerumunan yang memblokir pintu menjadi semakin berisik, berteriak dan mengelilingi mereka, dan dalam sekejap Gu Qingyi dan yang lainnya dikepung. Bunuh orang untuk membayar utangnya dan membayar biaya kompensasi tanah kami. Pabrik yang tidak bermoral menyewa gangster untuk memukuli orang, dan kami ingin mengajukan tuntutan hukum. Kembalikan nyawa suamiku, dasar pembohong dan pembunuh. Seorang wanita parubaya dengan pakaian berkabung berteriak dan berkerumun ke depan, tampak seperti dia gila. Karena kebingungan, Qin Ming buru-buru memblokir Gu Qingyi di belakangnya untuk mencegahnya terpengaruh dan terluka. Semuanya, diamlah. Saya adalah presiden perusahaan grup. Untuk meredakan kekacauan sesegera mungkin, Gu Qingyi untuk sementara mengabaikan keselamatannya sendiri, melewati Qin Ming dan berdiri di depan. Saya berjanji akan menanganinya secepat mungkin. Harap tetap bijaksana dan menunggu dengan tenang. Dia adalah presidennya. Jika kami menahannya, pabrik pasti akan memberikan kompensasi kepada kami. Setelah mendengar bahwa Gu Qingyi adalah presidennya, masa menjadi semakin marah, dan beberapa pemuda bahkan ingin mengambil tindakan. Diam. Qin Ming tiba-tiba berteriak, suaranya seperti guntur, dan segera menekan suara semua orang. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah bagi semua orang. Jika Anda memiliki masalah, rekomendasikan beberapa perwakilan untuk keluar dan membicarakannya secara mendetail. Bisakah masalah ini diselesaikan jika kekacauan ini terus berlanjut? Ini hanya akan menjadi semakin kacau. Penduduk desa ini semua terdiam oleh suara Qin Ming. Setelah hening sejenak, seseorang berteriak, "Mengapa kamu begitu jahat? Apakah kamu mencoba menyelesaikan masalah? Apa perbedaan antara kamu dan para gangster yang melukai kita? Ayo kita lanjutkan bersama. Kita perlu menangkap CEO dan mengambil inisiatif. Kita tidak bisa lagi menyerahkannya kepada pabrik, jika tidak, mereka hanya akan mencari berbagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu untuk kita." Ya, saudara Liang benar, pegang kepala mereka. Semuanya berkumpul. Seseorang memimpin dalam membuat keributan, dan banyak penduduk desa mengikutinya. Orang-orang di belakangnya dengan sengaja berkerumun ke depan, dan orang-orang di depan meraih Gu Qingyi dengan seluruh tangan mereka, dan kerumunan menjadi tidak terkendali. Ikuti aku dan keluar dulu. Qin Ming mengamati kerumunan dengan mata kilat dan menemukan bahwa yang paling banyak membuat keributan adalah beberapa pria muda berusia 20-an. Orang-orang di sepanjang jalan menemukan bahwa tubuh mereka jatuh ke kedua sisi seolah-olah mereka di luar kendali, dan mereka menyingkir. Qin Ming membawa Gu Qingyi dan bergegas keluar dengan 3 langkah dan 2 langkah Zhan Guang, tersandung dan keluar dari kerumunan. Oh, kami memukuli orang. Mereka satu kelompok dengan para gangster itu. Kami tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri, jika tidak maka akan sulit untuk menyelesaikan masalah dan kita tidak akan mendapatkan uang kita kembali. Beberapa anak muda yang paling bersenang-senang berteriak dengan marah, dan memimpin untuk maju lagi. Saya akan membawa Tuan Gu ke pabrik. Kalian dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah itu, Qin Ming menjemput Gu Qingyi dan bergegas menuju tembok halaman pabrik setinggi 3 meter dia untuk menyerang penduduk desa, jika tidak maka hanya akan memperparah konflik antara kedua pihak.
Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat dinding halaman semakin dekat, Gu Qingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tidak tahu tindakan gila apa yang akan dilakukan Qin Ming. Saudaraku, aku akan membawamu terbang. Qin Ming tersenyum, menendang tanah dengan kedua kakinya, dan naik ke udara, seolah-olah dia sedang menginjak tangga, naik ke atas tembok, dan melompati. Gu Qingyi merasa seperti terbang di awan. Ketika dia sadar kembali, kakinya telah mendarat di tanah dan dia berada di pabrik. Sial, apakah ini film? Kamu bisa terbang melewati tembok halaman yang tingginya lebih dari 3 meter, kamu sangat tidak manusiawi. Penduduk desa dan para eksekutif yang menyertainya semuanya tercengang. Sementara penduduk desa tercengang, ketiga eksekutif itu mempercepat langkah mereka. Mereka tidak mampu terbang melewati tembok seperti Qin Ming penduduk desa yang liar. Setelah menenangkan diri dan merapikan pakaiannya, Gu Qingyi kembali ke penampilannya yang keren dan mulia dan berjalan menuju gedung kantor pabrik dengan sepatu hak tinggi yang berirama. Mendengar ketua grup telah tiba, direktur pabrik Tao Deyu buru-buru memimpin orang-orang untuk menyambutnya, dan dia mulai mengeluh begitu mereka bertemu. Tuan Gu, lihat bagaimana penduduk desa yang biadab itu memukuli saya, dan mereka juga berkumpul untuk membuat masalah. Mereka sangat melanggar hukum. Tao Deyu dibalut kain kasa di kepalanya dan perban di lengannya. Dia tampak menyedihkan, tetapi Qin Ming menunjukkan senyuman lucu, karena dengan kemampuan kewaskitaannya, penyamaran Tao Deyu tidak terlihat dan dia tidak terluka sama sekali. Melihat Tao Deyu terluka, Gu Qingyi tidak tahan untuk menyalahkan terlalu banyak, dan berkata dengan serius, apa yang terjadi? Mengapa penduduk desa melakukan pemogokan dan menimbulkan masalah? Sebenarnya ada nyawa yang terlibat. Tahukah Anda seberapa besar dampaknya? Ini akan ada dalam imajinasi grup. Anda bagaimana Anda menjadi direktur pabrik? Tao Deyu mengira Gu Qingyi akan marah, jadi aneh jika tidak marah setelah kejadian sebesar itu. Dia menceritakan kisah tersebut dengan wajah sedih dan ekspresi bersalah, pabrik tidak dapat disalahkan atas penyebab kejadian tersebut. Itu semua karena kelakuan buruk, pemborosan, dan keserakahan penduduk desa. Saya tidak tahu dari mana mereka mendengarnya. Bahwa pabrik lain memiliki gaji yang tinggi dan meminta kenaikan gaji. Kami mengirimkan perwakilan untuk berbicara dengan mereka selama negosiasi, siapa yang tahu bahwa penduduk desa sangat tidak masuk akal sehingga mereka langsung mengambil tindakan, tanpa sengaja melukai salah satu orang mereka sendiri dalam kekacauan tersebut. Dan itu bukan kesalahan perusahaan, jadi mereka menuntut ganti rugi. Beberapa manajer di pabrik juga terluka. Karena saya berada di depan, saya paling terluka. Sambil mengeluh, Tao Deyu tidak lupa menerima pujian. Tuan Gu pasti melihat pembuat onar di gerbang. Mereka semua terluka. Kerabat dan teman keluarga korban berkumpul, termasuk preman dari masyarakat. Mereka mengancam akan menghancurkan pabrik jika sore itu tidak membayar ganti rugi. Ini benar-benar masalahnya. Mengapa ini tidak sesuai dengan apa yang saya dengar? Apa yang terjadi dengan tuntutan penduduk desa untuk pembayaran kompensasi tanah? Gu Qingyi bertanya, tidak cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata Tao Deyu. Sekarang kebijakan nasional tentang ganti rugi tanah telah ditingkatkan, penduduk desa merasa tidak seimbang setelah mendengarnya, sehingga mereka mulai menimbulkan masalah dan menuntut ganti rugi. Ganti rugi sudah selesai, jadi tidak ada alasan untuk ganti rugi lebih lanjut. Murni serakah. Adapun hal-hal spesifik yang terkait dengannya, Wakil Direktur Jia Yongren yang bertanggung jawab. Meskipun Gu Qingyi jarang datang ke pabrik di sini, setelah pabrik itu dibangun, dia menekankan bahwa upah penduduk desa akan dibayarkan kepada pekerja tetap. Jadi masalahnya fokusnya adalah pada ganti rugi tanah. Toh, besarnya ganti rugi tanah, mau tidak mau warga desa akan iri dengan uangnya. Di mana Jia Yongren? Minta dia untuk datang. Saya ingin bertemu langsung dengannya tentang kompensasi tanah. Wakil Direktur pabrik Jia juga dipukuli oleh penduduk desa dan pergi ke rumah sakit untuk dirawat. Saya mengirim seseorang untuk menelepon dan mendesaknya. Di depan Gu Qingyi, Tao Deyu menelepon Jia Yongren dan mendesaknya untuk segera kembali. Setelah menelepon, Tao Deyu berkata, Tuan Gu, Anda datang dari kantor pusat meskipun jadwal Anda sibuk. Anda pasti lelah sepanjang perjalanan. Saya akan mengatur agar Anda beristirahat dan menunggu Wakil Direktur Jia. Gu Qingyi tidak punya waktu untuk istirahat, di mana yang terluka. Saya akan mengunjungi mereka. Orang-orang yang terluka semuanya diatur untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saya satu-satunya yang tertinggal. Sebagai direktur pabrik, saya tidak dapat meninggalkan pekerjaan saya tidak peduli seberapa parah cedera saya. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dan aku tidak punya niat untuk pulih dari cederaku. Aku bahkan lebih tidak layak mendapatkan kepercayaan besar dari perusahaan. Tao Deyu mengatakan bahwa dia tampaknya mengabdi pada pekerjaannya, yang membuat Qin Ming diam-diam tertawa. Dia tidak langsung mengungkap penipuan Tao Deyu, dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi dan menggali kebenaran masalah tersebut. Kalau begitu aku akan pergi ke pabrik untuk melihat-lihat. Kamu tidak perlu menemaniku. Penting untuk memulihkan diri. Saat Jia Yongren kembali, segera beritahu aku. Gu Qingyi sengaja meninggalkan Tao Deyu dan bertanya kepada para pekerja untuk mengetahui situasinya. Tao Deyu secara alami cerdas ketika dia menjadi direktur pabrik. Dia segera memahami niat Gu Qingyi dan diam-diam mengedipkan mata pada sekretaris di sampingnya. Xiao Chao,
Terserah padamu untuk memimpin jalan bagi Tuan Gu, jangan mengabaikannya. Tuan Gu, silakan ikut dengan saya. Sekretaris Chow memakai riasan tebal dan berpakaian angkuh. Anda bisa mencium aroma parfumnya yang kuat dari jarak 3 meter. Sekilas, dia bukanlah sekretaris yang serius memikirkan, kalau ada urusan jadilah sekretaris, kalau tidak ada urusan jadilah sekretaris. Gu Qingyi mengerutkan kening, tetapi tidak keberatan dan mengikuti bimbingan sekretaris Chow keluar dari gedung kantor. Setelah berjalan di sekitar pabrik selama 5 menit, sekretaris Chow menerima telepon. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menyerahkan telepon kepada Gu Qingyi. Tuan Gu, nomor telepon wakil direktur pabrik Jia. Tuan Gu, saya dengar Anda datang ke pabrik dan ingin menemui saya. Saya terluka parah dan sangat sulit bergerak. Bisakah Anda datang ke rumah saya untuk berbicara, Tuan Gu? Oke. Permintaan pihak lain tidak terlalu banyak, dan Gu Qingyi harus mempertimbangkan cedera Jia Yongren dan menyetujuinya. Jia Yongren merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Gu, silakan datang ke sini sendirian. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan. Mengenai fakta bahwa seseorang memanfaatkan masyarakat untuk keuntungan pribadi di dalam pabrik, saya diam-diam telah mengumpulkan beberapa bukti. Itu tidak bisa diketahui terlalu banyak orang, kalau tidak beritanya akan bocor. Jika orang-orang ini berjaga-jaga, akan sulit mendeteksi mereka, dan saya juga takut akan pembalasan. Bab 72. Gerbang itu masih dikelilingi oleh sekelompok penduduk desa, jadi ketika meninggalkan pabrik, Gu Qingyi merasakan perasaan melompat di udara lagi. Di luar tembok halaman, seorang eksekutif perusahaan telah mengemudikan mobilnya terlebih dahulu. Dia sekali lagi menyaksikan keterampilan luar biasa Qin Ming dengan matanya sendiri dan dipenuhi dengan kekaguman. Tak lama setelah Qin Ming pergi, sekelompok penduduk desa datang setelah mendengar berita tersebut, tetapi mereka hanya bisa melihat kendaraan komersial itu pergi. Melalui navigasi mobil dan panduan telepon Jia Yongren, Qin Ming akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana di luar desa pinggiran selatan tempat ayam dipelihara. Wakil direktur ini sangat pandai bersembunyi. Jika dia mengatakan tidak ada yang mencurigakan, bahkan mereka yang memukuliku sampai mati pun tidak akan mempercayainya. Qin Ming diam-diam menggunakan kemampuan kewaskitaannya dan melihat ke arah kandang ayam. Kandang ayamnya agak bobrok. Tidak ada ayam di dalamnya, tapi ada 3 laki-laki. Salah satu pemuda sombong yang bertanggung jawab mengawasi. Ketika dia melihat sebuah mobil hitam berhenti, dia segera menoleh ke arah pria parubaya yang duduk di kursi roda sambil merokok dan berkata, Paman, sepertinya mereka datang. Pria parubaya itu adalah Jia Yongren. Dia buru-buru meletakkan kakinya yang bersila dan berkata kepada pemuda lainnya, Sifu, jika kamu ingin menikahi seorang istri, ikuti saja perintahku. Kamu bisa melakukan apapun yang aku perintahkan. Selesai. Aku akan menikahimu seorang istri yang lebih baik dari bintang besar besok. Kudengar Paman menyuruhku melakukan apapun yang dia minta. Fu Konyol tertawa bodoh, dengarkan Paman, aku bisa menikahi seorang istri dan punya anak besok, dan aku ingin melahirkan anak Silfu kecil. Qin Ming, kamu menungguku di sini. Kamu tidak perlu menemaniku masuk. Jia Yongren menjelaskan di telepon bahwa Gu Qingyi hanya bisa datang sendiri, jika tidak, dia tidak akan mengungkapkan informasi tentang orang-orang di dalam pabrik yang mencari kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tentu saja, Gu Qingyi tidak mempercayai Jia Yongren. Namun, Qin Ming berjaga di luar. Jika terjadi sesuatu, dia hanya bisa berteriak dan Qin Ming akan segera masuk, jadi dia tidak melakukannya khawatir tentang hal itu. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika terjadi sesuatu, teriaklah dengan keras. Qin Ming memperingatkan. Dia juga menemukan bahwa ada 3 pemuda bersembunyi di gubuk di sebelah kandang ayam yang pada pandangan pertama tidak terlihat seperti orang baik. Gu Qingyi mengangguk dan keluar dari mobil, berjalan di sepanjang jalan setapak menuju pintu kecil kandang ayam beberapa meter jauhnya. Dia adalah seorang gadis dari keluarga kaya, dan kondisi kehidupannya sangat baik sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah berada di kandang ayam, dan hari ini adalah pertama kalinya dia membuat pengecualian. Melihat Gu Qingyi perlahan memasuki pintu, ketiga orang di ruangan itu menatap lurus ke arahnya. Wakil Direktur Jia, saya di sini. Anda dapat memberitahu saya informasi yang Anda tahu. Gu Qingyi merasa tidak nyaman dipandangi. Selamat datang Tuan Gu untuk datang dan membuat kandang ayam kecil kita bersinar. Jia Yongren kembali sadar dan menunjukkan senyuman yang menyanjung. Dia lupa berpura-pura terluka sejenak, berdiri untuk menyambutnya, dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, ingin menjabatnya. Pegang tangan giok Gu Qingyi dengan kulit sehalus agar-agar. Gu Qingyi segera melihat kekurangannya, memasang wajah cantik, dan berkata dengan dingin, bukankah kamu terluka parah? Mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu baik-baik saja sekarang? Aku. Jia Yongren diam-diam berteriak, bagaimana dia bisa melupakan ini dalam kegembiraan. Pikirannya berpacu, dia tersenyum canggung, dan menjelaskan, sebenarnya, aku tidak terluka parah, tapi jika aku tidak berpura-pura terluka parah. Terluka parah, saya tidak akan bisa pergi. Pabrik, bertemu dengan Tuan Gu sendirian dan diam-diam melaporkannya. Gu Qingyi bukanlah anak berusia 3 tahun, jadi dia dapat melihat bahwa Jia Yongren berbohong.
Diperkirakan apa yang dia katakan tentang seseorang di pabrik yang menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi adalah salah untuk mengetahui tujuan Jia Yongren. Gu Qingyi pura-pura mempercayainya. Selama kamu tidak terluka parah, berhentilah bertele-tele dan katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan padaku. Saya ingin mengatakan bahwa ada orang-orang di pabrik yang memanfaatkan hak tersebut. Akibatnya, mereka menyelewengkan uang ganti rugi tanah warga dan memotong gaji warga desa yang bekerja di pabrik. Alhasil, terungkaplah persoalan yang berujung pada aksi mogok warga dan menimbulkan onar. Selain itu, orang ini menyewa dan memerintahkan gangster dunia bawah untuk memimpin dalam melukai penduduk desa yang menyerang, yang mengakibatkan beberapa korban jiwa selama pertarungan. Gu Qingyi terkejut dengan kata-kata Jia Yongren dan bertanya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Siapa orang ini? Aku berani menjaminnya dengan kepalaku. Itu benar sekali. Tapi kalau dinding punya telinga, aku akan memberitahumu dengan suara rendah. Dengan itu, Jia Yongren berjalan ke arah Gu Qingyi dan dengan rakus menghirup aroma yang samar melayang dari tubuh Gu Qingyi, dengan keserakahan membara di matanya. Senyuman cabul muncul di sudut mulutnya, dan dia perlahan mencondongkan tubuh ke telinga Gu Qingyi. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja seperti ini. Tidak perlu menyembunyikannya. Seorang pria asing begitu dekat dengannya. Paman, aku ingin istri seperti ini. Jika kamu tidak menikahinya untukku, aku tidak akan melakukannya. Safu tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian pulih dari keadaan linglung saat pertama kali melihat Gu Qingyi jelas lebih lambat dari orang normal yang menembak. Diam. Jika kamu tidak cukup berhasil dan dapat merusak segalanya, keluar dari sini lagi. Saat dia hendak mencium Xiang Ze, tapi perbuatan baiknya dirusak oleh Fu Bodoh, Jia Yongren sangat marah hingga dia mengutuk. Jika kamu tidak berteriak, jangan berteriak. Begitu Jia Yongren marah, Safu langsung cemberut seperti anak kecil yang sedang marah. Tuan Gu, dia bodoh. Bukankah dia membuatmu takut? Berbalik, Jia Yongren kembali tersenyum menyanjung. Gu Qingyi melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, jangan buang waktu, beritahu aku secepatnya, aku harus segera kembali ke pabrik untuk mengatasi masalah penduduk desa. Oke, karena kamu sangat cemas, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jia Yongren mengubah ekspresi menyanjungnya dan seringai muncul di wajahnya. Apa yang baru saja saya katakan itu benar, karena saya ikut serta dalam semua ini, dan beberapa gangster yang melukai penduduk desa juga ada di sana. Apakah Anda ingin saya memanggil dan bertemu dengan Tuan Gu? Saya sudah menduga masalah penduduk desa tidak sesederhana itu. Ternyata Anda yang menimbulkan masalah. Siapa lagi yang terlibat? Gu Qingyi mengangkat alisnya dan mengerti bahwa ini adalah jebakan. Ingin tahu? Akan kuberitahukan padamu pelan-pelan. Jia Yongren tersenyum galak dan memerintahkan, dasar bodoh, Fu konyol, ikat dia untukku. Jangan takut, cantik, saudara akan sangat lembut. Erluzi berjalan menuju Gu Qingyi selangkah demi selangkah sambil tersenyum cabul. Dia calon istriku, aku tidak akan mengikatnya. Safu menyerah dan berhenti. Sial, keluarlah dari sini jika kamu tidak mau melakukannya. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kebajikanmu sendiri jika kamu tidak buang air kecil? Kamu benar-benar bodoh. Jika aku tidak memberimu makanan dan minumlah, kamu akan mati kelaparan. Teriak Jia Yongren. Jangan datang ke sini. Gu Qingyi menatap Erlengzi dengan dingin, mundur, dan berteriak dengan suara keras, Qin Ming, kemarilah. Saya kira Anda akan membawa pembantu. Jia Yongren sedikit bangga dan berteriak, Dahei, giliran Anda untuk keluar dan menangkap orang-orang yang dibawa oleh Tuan Gu. Bau kotoran ayam hampir membunuh saya. Keluhan datang dari gubuk sebelah kandang ayam. Ketiga orang yang bersembunyi di dalam bergegas keluar membawa parang dan langsung menuju kendaraan niaga di pinggir jalan. Gu Qingyi memiliki keyakinan mutlak pada Qin Ming dan percaya bahwa dia akan menghadapi gangster yang menyergap dan menyelamatkannya secepat mungkin. Mau kabur kemana, cantik? Ayo. Erluzi tidak terburu-buru meraih Gu Qingyi, membuka tangannya, dan mengejar Gu Qingyi berkeliling rumah seolah sedang bermain petak umpet. Gu Qingyi tidak terburu-buru menghindar, tapi jas kecil itu ditangkap oleh si idiot. Baunya enak sekali. Kamu akan terpesona begitu menciumnya. Aku akan menyimpannya. Erluzi menempelkan jas itu ke hidungnya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil mabuk, lalu memasukkannya ke punggungnya. Emban. Saya meminta Anda untuk menangkap seseorang. Saya tidak meminta Anda untuk mencium bau pakaiannya. Saya akan melepas pakaiannya nanti. Itu semua milik Anda. Anda dapat menciumnya sesuka Anda. Jia Yongren melangkah maju dan menendang si idiot kedua, lalu meraih Gu Qingyi sendiri. Jalan keluarnya dihalangi oleh Jia Yongren dan Erlengzi. Dia tidak punya pilihan selain mundur ke bagian terdalam dari kandang ayam dan tampar kedua gangster ini, besar dan kecil. Pada saat yang sama, dia sangat cemas, bertanya-tanya mengapa Qin Ming belum muncul. Jia tua, apakah ada orang di dalam mobil? Bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Pada saat ini, seorang pria berkulit gelap dan tampak kasar membawa mereka berdua ke dalam rumah. Ternyata itu hanya gertakan. Jia Yongren tersenyum aneh, kalau begitu, mari kita bersenang-senang dengan Tuan Gu. Di mana Qin Ming? Gu Qingyi diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Dia jelas-jelas ada di dalam mobil, tetapi mengapa tidak ada orang di sekitar? Tidak, dia bukan orang seperti itu, tapi kemana dia pergi? Gu Qingyi menjadi gugup dan berteriak, jangan datang ke sini, pengawalku akan segera datang. Jangan bicara tentang pengawalmu, bahkan jika peleton yang diperkuat datang, kami tidak akan takut. Jia Yongren menjadi lebih lancang, berhenti dan memandang Gu Qingyi dari atas ke bawah dengan tidak hati-hati. Ketiga orang dahe yang baru saja masuk juga menunjukkan ekspresi jahat dan menatap dada dan wajah Gu Qingyi dengan mata yang sangat serakah. Astaga, dari mana kamu mendapatkan gadis ini? Dia sangat cantik. Bintang-bintang besar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Lao Jia, jangan beri kami uang untuk mempekerjakan kami. Berikan saja kami gadis ini. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kita harus membiarkan paman dan keponakan kita bersenang-senang dulu. Jia Yongren terkekeh. Itu tidak mungkin. Kalau kamu sudah cukup bersenang-senang, aku tidak tahu siksaan macam apa yang akan didapat gadis ini. Kita harus didahulukan. Mendengar bahwa dia diculik oleh sekelompok gangster, Lu Qingyi sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan melebarkan mata indahnya. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Anda adalah CEO sebuah perusahaan grup dan mengendalikan aset puluhan miliar. Apakah Anda bersedia mati? Kata Jia Yongren sambil bercanda. Apa, dia bernilai puluhan miliar? Dahe kaget dan memutar matanya, tunggu, jangan main-main sekarang, ayo memeras dia. Bisa bermain dengan wanita kaya raya yang bernilai puluhan miliar, bahkan jika kamu mati, hidupmu akan sia-sia. Erlusi sangat bersemangat, dan kata-kata ini membuat dua gangster lainnya merasakan hal yang sama. Gu Qingyi memaksa dirinya untuk tenang. Karena Qin Ning hilang, dia harus mencari cara untuk melarikan diri sendiri. Dia bertanya pada Jia Yongren, jika saya ingat dengan benar, Anda sepertinya adalah sekretaris desa Nanjiao. Untuk jaga dirimu, perusahaan memberimu nominal jabatan wakil direktur setara dengan memberimu gaji cuma-cuma, lalu kenapa kamu masih mau menggelapkan tanah penduduk desa sebagai ganti rugi? Diam. Mendengar ini, mata Jia Yongren penuh dengan kebencian, dan dia menyeringai seperti hantu jahat. Mengapa saya menggelapkan tanah untuk memberi kompensasi kepada Anda? Itu adalah hutang Anda kepada saya. Untuk menghancurkan bisnis itu, Anda mengambil nyawa anak saya. Tuhan membuka matanya dan akhirnya membiarkan saya menangkap kesempatan itu. Anda jatuh ke tangan saya. Saya akan melakukannya memintamu untuk membayar nyawa anakku hari ini. Bersambung.